Orde Baru berkuasa selama 32 tahun di Indonesia dan mengubah banyak sendi kehidupan di negeri ini. Ali Murtopo memiliki andil besar dalam proses perubahan tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau Raja Orde Baru adalah Soeharto, maka Ali Murtopo adalah patihnya. Letnan Jenderal Purnawirawan kelahiran Blora, Jawa Tengah tanggal 23 September 1924 ini dikenal sebagai aktivis, ahli strategi, dan politisi terkemuka. Ia memiliki kompetensi di bidang intelijen dan berperan signifikan dalam memodernisasi Badan Intelijen Negara pasca tahun 1965. Ali Murtopo bersama Sujono Homardani, asisten pribadi Soeharto, mempunyai peran besar mengukuhkan akar kekuasaan Orde Baru sehingga bisa bertahan selama 32 tahun. Lembaga think tank Orde Baru, Center of Strategic and International Studies, yang dibentuk pada tahun 1971 adalah hasil karya mereka. Lembaga ini memiliki kredibilitas di kalangan akademisi dan hasil risetnya diakui dalam lingkup internasional. Hasil riset Center of Strategic and International Studies banyak menjadi acuan ketika para akademisi ingin menganalisis arah kebijakan rezim Orde Baru. Ali Murtopo adalah think tank di balik pemerintahan Orde Baru. Orde Baru terkenal dengan program pembangunan 5 tahunnya dan juga terkenal dengan pembungkaman aspirasi politik. Semua itu adalah gagasan Murtopo, seorang tentara berbasis intelijen yang juga seorang pemikir dan analisis. Gagasannya yang tertuang dalam bukunya yang bertajuk Dasar-Dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 tahun 1972 diterima MPR sebagai strategi pembangunan nasional jangka panjang. Hingga dekade 90-an, Soeharto masih konsisten dengan strategi pentahapan pembangunan dan secara resmi pernah menyatakan telah melampaui pembangunan jangka panjang tahap 1. Pada tahun 1968, Ali Murtopo juga sudah menggagas peleburan banyak partai politik menjadi segelintir partai yang dengan demikian dapat lebih mudah dikendalikan oleh pemerintah. Gagasan itu terwujud pada tahun 1973 setelah semua partai berfusi ke dalam 3 partai saja, Golkar, P3, dan PDI. Kebebasan berpolitik pun turut beku bersama fusi itu. Situasi kebekuan kebebasan berpolitik itu bertahan hingga seperempat abad. Ali Murtopo juga begitu intens melakukan berbagai aksi yang semakin membuat Orde Baru kukuh. Melalui lembaga operasi khusus, ia melibas aktivis-aktivis pro-demokrasi maupun kaum oposisi yang berani bersuara menentang rezim Orde Baru. Organisasi bulldozer ini begitu efektif dan ditakuti tokoh-tokoh pro-demokrasi. Lembaga intelijen tentara dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi semacam perangkat early warning bagi penguasa untuk memberangus lawan-lawan politiknya. Dalam aktivitas intelijen yang dilakukan Bakin, Ali Murtopo memang lebih sering muncul di hadapan publik ketimbang Yoga Sugama seniornya. Padahal Yoga Sugama inilah yang menjadi tokoh di balik layar kegiatan intelijen di masa Orde Baru. Yoga pula yang membawa Ali Murtopo untuk dekat dengan Soeharto. Pada saat Soeharto melakukan perebutan kekuasaan secara perlahan pasca peristiwa 30 September 1965, Ali Murtopo adalah bawahan Yoga di Kostrad. Jaringan Soeharto, Yoga Sugama, dan Ali Murtopo itu sudah berlangsung ketika mereka sama-sama bertugas di Kodam Diponegoro yang ketika itu bernama Tentara Teritorium 4 Jawa Tengah. Bersama dengan Yoga, Ali adalah bawahan Soeharto yang setia. Pada tahun 1956 saat jabatan Soeharto di Kodam Diponegoro terancam dicopot, Yoga mengontak Ali Murtopo untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Berdua mereka menggalang pertemuan tertutup perwira-perwira Kodam Diponegoro di Kopeng, Salatiga. Pertemuan itu menyepakati menolak Bambang Superno sebagai panglima.
Kebulatan tekad penolakan itu disampaikan kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Zulkifli Lubis, guru intelijen Yoga. Akhirnya Bambang gagal jadi Pangdam dan Soeharto selamat dari pemecatan. Sebelum dekat dengan Soeharto di Kodam Diponegoro, Ali pernah memimpin kompi Banteng Riders yang dulu sempat dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Kompi ini terlibat dalam penumpasan Darul Islam di Cilacap dan Kebumen. Meski bisa masuk dalam kesatuan elit Banteng Riders, Ali Murtopo berbeda dengan Ahmad Yani, Soeharto maupun Yoga Sugama. Ali tak pernah mendapatkan pendidikan militer secara khusus. Dia juga tak tertarik pada soal politik. Ali berasal dari Laskar Hizbullah. Di kelas Karan Islam ini, Ali menjadi salah satu komandan peleton yang terlibat dalam peperangan melawan Belanda di daerah Pekalongan. Ali memang bukan lahir dari lingkungan tentara. Pak D. Ali Murtopo Ali Rahman yang membesarkannya adalah seorang ulama sekaligus pendidik. Sedari bayi, Ali Murtopo tinggal bersama Pak D-nya yang mendirikan sekolah partikelir di Pekalongan. Sementara ayahnya, Raden Sutikno Kartoprawiro, adalah seorang pedagang di Blora yang meninggal saat Ali masih kecil. Ibu Ali Murtopo, Sukati, melahirkan Ali Murtopo pada 23 September 1924 di Blora, Jawa Tengah. Ayahnya Kartoprawiro konon masih memiliki garis keturunan dengan Pangeran Diponegoro. Ali Murtopo yang pernah menjadi Kepala Badan dan Koordinasi Intelijen dan Menteri Penerangan Republik Indonesia pada tahun 1978 hingga 1983 ini meninggal pada tanggal 15 Mei 1984 sore akibat serangan jantung.